Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yakni intelijensi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 5 anggota, yaitu Nur Fadila dengan saya sendiri sebagai moderator. Kedua, Amira Najwa, Dikta Salsabila, Wahyuni, dan Revina Putri Mulyana. Langsung saja saya akan mempersilahkan pemateri pertama, yaitu Amira Najwa, dan dilanjutkan dengan pemateri kedua Wahyuni, dan pemateri ketiga Dikta Salsabila, dan pemateri terakhir Revina Putri Mulyana. Kepada pemateri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, pengertian intelijensi. Perkara intelijensi dari bahasa Latin intelligens, yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan atau menyatukan satu dengan yang lain. Banyak definisi yang diajukan oleh para pakar psikologi, namun satu sama lain berbeda sehingga tidak memperjelas persoalan. Menurut Edward Clapeyron 1871 sampai 1940, seorang pakar psikologi pendidikan Prancis, dan William Strauss 1871 sampai 1939, seorang pakar psikologi Jerman. Penemuan konsep IQ misalnya mendefinisikan intelijensi secara sangat fungsional dan terbatas, yaitu intelijensi adalah penyesuaian diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru. Dalam page 1959. Di lain pihak, Carl Burn 1879 sampai 1963, pakar psikologi Gestalt yang terkenal dengan eksperimennya tentang intelijensi pada hewan. Menurut definisi yang sangat luas, yaitu intelijensi adalah perbuatan yang disertai dengan pemahaman atau pengertian. Dalam Wiesenthal, Wojciechowski, Murphy, dan Tommy 1866. Definisi lain juga tidak kalah bervariasinya, seperti yang disampaikan oleh Alfred Bin 1857 sampai 1911, psikologi Prancis. Salah satu penemuan pertama alat ukur intelijensi. Bin lebih menggambarkan, bukan mendefinisikan, intelijensi sebagai penilaian atau disebut juga akal yang baik, berpikir praktis, inisiatif, kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri kepada keadaan, dan kritik pada diri sendiri. Di lain pihak, David Misler 1896 sampai 1981, psikolog Amerika yang kondang sebagai pembuat alat pengatur IQ, mengatakan bahwa intelijensi adalah sekumpulan atau keseluruhan kemampuan individu untuk bertindak dengan tujuan berpikir secara rasional dan berurusan secara efektif dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi yaitu faktor intelijensi. Seperti yang diketahui oleh Tom Dweck dengan teori multifaktornya, yaitu bahwa intelijensi tersusun dari beberapa faktor, dan faktor itu terdiri dari elemen-elemen dan tiap-tiap elemen terdiri dari atom-atom, dan tiap-tiap atom merupakan hubungan stimulus-respon. Menurut Sperman
Menurut Sparman, inteligensi itu mengandung dua makna contoh, yaitu 1. General ability atau general factor yang biasa disingkat dengan faktor G, dan yang kedua special ability atau special factor yang biasa disingkat dengan faktor S. Dapat dikemukakan bahwa menurut Sparman tiap-tiap perform selalu ada faktor G dan faktor S, atau dapat dirumuskan P sama dengan G tambah S. Tetapi oleh karena faktor S itu bersifat khusus, maka apabila individu menghadapi persoalan yang berbeda-beda, maka faktor S-nya pun juga akan berbeda. Jadi misalnya, orang yang menghadapi 5 macam problem yang berbeda-beda, maka secara skematis dapat dikemukakan sebagai berikut. P1 sama dengan G tambah S1, P2 sama dengan G tambah S2, P3 sama dengan G tambah S3, P4 sama dengan G tambah S4, P5 sama dengan G tambah S5. S. Spatial relation, yaitu kemampuan untuk melihat atau mempersepsi gambar dengan 2 atau 3 dimensi menyangkut jarak spatial. 2P. Perceptual speed, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan judging mengenai persamaan dan perbedaan atau dalam respon terhadap apa yang dilihatnya secara detail. 3V. Verbal comprehension, yaitu kemampuan yang menyangkut pemahaman kosakata, vocabulary, analogi secara verbal dan sejenisnya. 4W. Word fluency, yaitu kemampuan yang menyangkut dengan kecepatan yang berkaitan dengan kata-kata, dengan anagram dan sebagainya. 5N. Number validity, kemampuan yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan dalam berhitung komputasi. 6M. Associative memory, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan ingatan khusus yang berpasangan. 7I. Induction, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh prinsip atau hukum. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu teori intelijensi. Teori ini mendasarkan atas orientasi bagaimana proses intelektual dalam pemecahan masalah. Para ahli lebih cenderung bicara mengenai proses kognitif daripada intelijensi, tetapi dengan maksud tentang hal yang sama. Morgan DKK 1984. Jean Piaget merupakan salah seorang pendukung teori ini. Piaget melihat bagaimana perkembangan dari intellectual ability ini, namun hal itu dikemukakan dalam pengertian kognitif. Teori proses informasi mengenai inteligensi mengemukakan bahwa inteligensi akan diukur dari fungsi-fungsi seperti proses sensoris, coding, ingatan, dan kemampuan mental yang lain termasuk belajar dan menimbulkan kembali atau remembering. Ada beberapa teori inteligensi yang menjadi kiblat perkembangan teori inteligensi. Di antaranya adalah 1. Teori unifaktor. Teori ini dipandang sebagai teori yang tertua. Alfred Binet termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang, sejalan dengan proses kematangan seseorang. Teori ini dipandang sebagai teori yang tertua. Alfred Binet termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Binet menggambarkan intelijensi sebagai sesuatu yang fungsional, sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasar suatu kriteria tertentu. Jadi, untuk melihat apakah seseorang cukup cerdas atau tidak dapat diamati dari cara dan kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan dan kemampuannya untuk mengubah arah tindakannya itu apabila perlu. Inilah yang dimaksud dengan komponen arah.
adaptasi, dan kritik dalam definisi intelijensi. Kemudian ada teori yang kedua, Dewey Factor atau the two factor theory. Teori Dewey Factor dikembangkan oleh Charles Spearman, seorang psikolog dan ahli statistik dari Inggris. Spearman 1927 mengusulkan teori kecerdasan dua faktor yang menurutnya dapat menjelaskan pola hubungan antara kelompok tes kognitif yang ia analisis. Dalam bentuknya yang paling sederhana, teori ini menyatakan bahwa kinerja pada setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum atau G, ditambah satu atau faktor yang lebih spesifik dan unik untuk tugas tertentu, S. Aiken 1997. Kedua faktor ini, baik faktor G maupun faktor S, bekerja bersama-sama sebagai suatu kesatuan. Semua faktor yang spesifik akan bersama-sama membentuk single common factor, G faktor. Spearman berpendapat bahwa kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat bergantung pada kemampuan umum maupun kemampuan khusus. Jadi, setiap faktor baik faktor G maupun faktor S memberi sumbangan pada setiap perilaku yang intelijen. Adapun teori multifaktor yang ketiga. Menurut teori multifaktor dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike 1916. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari hubungan-hubungan yang neural antara stimulus dan respon. Hubungan-hubungan neural khusus inilah yang mengarahkan tingkah laku individu. Pada dasarnya, teori Thorndike menyatakan bahwa intelijensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku intelijen. Thorndike mengemukakan 4 atribut intelijensi, yaitu tingkatan, rentang, daerah, dan kecepatan. Kemudian ada teori yang keempat, teori hierarki. Model hierarki dicetuskan oleh Vernon. Dalam menjelaskan teori intelijensinya, teori ini menempatkan satu faktor kognitif umum atau G di puncak hierarki. Kemudian di bawahnya terdapat dua faktor intelijensi utama atau mayor, yaitu verbale dua situasional dan praktikal mekanikal spatial. Setiap kelompok mayor tersebut kemudian terpecah ke dalam beberapa faktor kelompok minor. Sebagai contoh, FED terdiri dari kemampuan seperti kefasihan verbal, kemampuan numerik, dan mungkin kreativitas. Beberapa faktor kelompok kecil di bawah KM adalah pemahaman mekanik, kemudian psikomotorik, serta hubungan spesial yang kemudian terpecah lagi menjadi bermacam-macam faktor spesifik pada tingkat hierarki yang paling rendah. Dalam model hierarki kemampuan mental Vernon, apabila semakin tinggi posisi faktor dalam diagram, maka semakin luas rentang perilakunya. Kemudian ada teori yang terakhir, teori primary mental ability. Teori ini dikembangkan oleh L.L. Thurston berdasarkan analisis faktor dengan mengkolerasikan 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan primer. Thurston menjelaskan mengenai organisasi intelijensi yang abstrak atau biasa disebut dengan primary mental ability. Thurston berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari faktor yang jamak atau multiple factors, mencakup 7 kemampuan mental utama atau primary mental abilities, yaitu 1. Verbal meaning, V. Memahami gagasan dari arti kata yang diukur dengan tes kosakata. 2. Number, N. Kecepatan dan akurasi melakukan perhitungan aritmatika. 3. Space, S. Kemampuan visualisasi hubungan yang berbentuk dalam 3 dimensi, seperti dalam mengenali gambar dalam orientasi berbeda. 4. Perceptual speed atau P. Kemampuan untuk membedakan detail visual serta menetapkan persamaan dan perbedaan antara objek dalam gambar secara cepat. 5. Word fluency atau W. Kecepatan dalam memikirkan kata-kata seperti dalam membuat puisi atau dalam memecahkan anagram. 6. Memory, M. Kemampuan untuk menghafal kata-kata, angka, huruf, dan sejenisnya dengan inductive reasoning, I. Cara menulis. 7. Kemampuan untuk menurunkan aturan dari informasi yang diberikan, seperti dalam menentukan aturan dari serangkaian angka dari hanya sebagian dari rangkaian angka tersebut. Setelah saya akan membawakan materi tentang pengungkapan inteligensi. Telah dipaparkan bahwa masing-masing individu berbeda-beda dalam segi inteligensinya. Karena berbeda dalam segi inteligensinya, maka individu satu dengan yang lain tidak sama kemampuannya dalam memecahkan sesuatu masalah yang dihadapinya. Burkhardt dan MSB 1981. Burkhardt, untuk dapat mengetahui taraf inteligensinya seseorang,
orang menggunakan teks inteligensi. Dengan teks inteligensi diharapkan orang akan dapat mengungkapkan inteligensi seseorang dan akan dapat diketahui tentang keadaan tarafnya. Ternyata teks inteligensi mengalami perkembangan terus. Dalam tahun 1939, David Westphal menciptakan individual inteligensi teks yang dikenal dengan Westphal-Bluford Intelligence Scale atau juga sering dikenal dengan teks inteligensi WIBI. Tahun 1949 diciptakan tes Westphal Intelligence Scale for Children atau sering dikenal dengan teks inteligensi WAAC yang khususnya diperuntukkan anak-anak. Klasifikasi EQ-nya adalah very super, EQ di atas 130, super EQ 120 sampai 129, break normal EQ 110 sampai 119, average EQ 90 sampai 109, dan normal EQ 80 sampai 90, borderline EQ 70 sampai 79, mental detektif EQ 69 sampai ke bawah atau dengan Harriman 1958. Itulah tadi hasil makalah kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.